Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Fardan Nurdiansyah dari SMK Lumabang. Nah, pada pertemuan bab 7 kali ini kita akan membahas login to Linux pada Debian Ubuntu Server Administration. Nah, di sini tuh ada materi login to Linux, yaitu ada power off dan save, lalu ada export import virtual machine, login to Debian, dan fixing Debian resolution-nya. Di sini kita akan coba membahas power off dan mesin power off dan save ini ya, dan juga save ya. Coba kita langsung contohkan saja pada virtual box yang sudah kita buat ini ya, pada video sebelumnya yang sudah buat ini ya. Nah, ketika kita silang ini, atau kita akan meng-close atau men-stop server yang sudah kita buat ini, nah di ini langsung nanya ya, mau di save the machine state atau power off the machine. Nah, kalau power off the machine itu otomatis men-shutdown server yang langsung ini langsung ya, langsung mati gitu kalau shutdown. Nah, kalau yang machine state itu dia akan mati, tapi cuman kalau kalau nyala lagi itu akan ada pada tampilan yang sama gitu ya. Kalau ini kayak semacam sleep kayak gitu. Nah, coba di sini kita akan coba untuk membuat yang save the machine state ya. Nah, coba di sini saya membuat permainan dulu ls enter. Nah, coba di sini coba kita akan matikan yang save the machine state ini ya. Lalu oke. Ini itu semacam sleep kayak gitulah. Nah, coba kita nyalakan lagi ya. Di sini kita running lagi untuk masuk ke Ubuntu servernya ya. Nah, di sini tunggu sebentar. Nah, dia akan kembali pada tampilan sama pada server kita ini ya. Jadi istilahnya sleep seperti itu ya. Nah, coba kita akan coba matikan yang power off the mesinnya. Nah, ini akan mati total, jadi tampilannya itu dia tidak akan kembali pada video gambar yang ini ya, yang kayak mesin set itu. Oke, coba kita matikan power off the machine. Lalu oke. Setelah itu coba kita akan masuk ke runningan Ubuntu server lagi ya. Nah, ini akan membandingkan server lagi ya, pada tadi yang power of the machine. Nah, kalau tadi kan di mesin thread itu tidak ada kayak gini, tidak mengulang sistem kayak gini. Nah, kalau power of the machine itu pasti dia akan kayak gini ya. Nah, kalau sudah muncul loginan ini, tampilan awal login, lalu kita login di sini, lalu masukin passwordnya 2345. Nah, jadi ini ya power of the machine dan start mesin tuh ya, berbeda gitu. Nah, jadi seperti itu untuk power up dan save itu. Selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, kita lanjut pada pembahasan untuk ekspor dan import virtual machine ya. Yang pasti ekspor dan import itu sudah eh, sering muncul gitu. Yang ekspor dan import itu pasti sudah pada tahu. Nah, apa sih ekspor dan import itu? Coba kita geser. Nah, di sini tuh kita bisa melakukan ekspor dan import file virtual machine kita ya. Nah, contoh di sini itu pada virtual box saya itu terdapat server itu virtual machine yang bernama itu Fardannya. Nah, itu saya menggunakan nama sendiri. Nah, jika ini akan ekspor file ini akan menjadi file yang tersimpan yang ada di file gitu. Sehingga nanti bisa diimport atau diletakkan pada virtual box atau software virtual machine ya. Nah, jika kita akan ekspor itu eh, ekspor ini tuh bisa diimport pada laptop lain atau device lain gitu. Nah, seperti itu, seperti di VMware Workstation dan lain-lain gitu. Nah, coba saja untuk melakukan ekspor dan import pada VirtualBox ya. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuat dua virtual machine-nya, yaitu ini yang aslinya, lalu yang ini yang clone-nya. Coba di sini kita yang pengguna server, lalu teman-teman bisa pilih yang file ini, lalu klik yang pilih yang ekspor appliance ini ya. Bisa bisa klik ini. Lalu kalau itu bisa di format setting kayak gitu, teman-teman bisa format setting gitu. Nah, di sini itu saya memakai yang ini saja, taruh di dokumen ya.
yaitu Ubuntu Server.opa ya. Nah, di sini saya default saja ya. Di sini teman-teman kalau itu mau pindah-pindahin di mana gitu bisa, tergantung teman-teman mau taruh di mananya gitu. Oke, cuma itu saja. Coba di sini kita finish ya. Oke, di sini itu tunggu ya untuk melakukan ekspornya. Ini mungkin agak lama untuk menunggu proses ekspornya gitu. Jadi di sini tunggu saja. Nah, di sini saya sudah selesai untuk proses ekspor file film mesinnya. Jadi eh, file tersebut itu akan menjadi file standar proses ininya. Nah, di sini tadi saya itu eh, mengekspor itu di ekspor ini, lalu taruh di format setting ini, lalu saya taruh di dokumen, lalu Ubuntu server.opa ya. Ini saya file yang sudah saya ekspor. Coba kita akan buka di file ya. Nah, jadi di sini saya taruhnya itu. Jadi yang ini gambarnya itu. Gambar Ubuntu server yang ekspor itu ya, yang berwarna oranye itu. Seperti proses ekspor sudah berhasil, kita akan coba bagaimana ketika file tersebut kita import ke virtual machine lain atau ke laptop atau di PC lain gitu. Jika di sini bisa tekan 2 kali saja. Nah, di sini kita bisa pilih select app to open this .opa file atau mau taruh di VMware Player atau VMware Workstation lalu VirtualBox Manager ya. Nah, cuman pada awalnya itu pada dasarnya itu virtual machine itu nggak muncul ya. Jadi nggak muncul itu ada app lain. Nah, bagaimana jika ingin agar muncul itu? Nah, bisa ke bawah ya, teman-teman bisa ke bawah. Lalu pilih yang choice ini, lalu cari yang, nah di sini sudah masuk ke default, langsung default itu pilih yang cari yang Oracle ini. Nah ini dia. Nah coba kita coba masuk ke VirtualBox ini, lalu bisa yang pilih yang VirtualBox ini ya. Yang itu yang tab-nya itu application lalu open ya. Kalau teman-teman tidak ada aplikasi yang tadi yang eh, pada tampilan awal itu, dari sini saya tidak usah karena tidak perlu. Oke, di sini langsung saja masuk ke sini ya. Jadi di sini tidak perlu open yang seperti tadi ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke default app ini. Ada pilihan di always atau just one. Nah, kalau teman-teman cuman VirtualBox Manager ini saja bisa yang always. Kalau yang just one itu misalkan kalau ada aplikasi yang lain itu bisa di just one segitu. Lalu di sini kayak just one saja. Nah, di sini itu kita akan yang namanya import ya. Tadi kan ekspor tapi sekarang ini import ya. Nah, di sini bisa lihat filenya itu ubuntu server.opa. Nah, coba di sini kita import saja finish. Nah, pada proses import ini tidak selama yang pada dilakukan oleh ekspor ya. Jadi di sini tunggu sebentar saja. Tidak lama. Oke, di sini sudah Ubuntu server 1 ya, sudah ada ya. Oke, coba kita start. Apakah sama data-datanya pada Ubuntu server yang ini atau yang ini itu apakah sama gitu? Oke, di sini itu hostname juga masih sama ya. Coba di sini kita login, lalu passwordnya. Oke, jadi di sini sudah berhasil ya proses ekspor dan impor pada filter mesin ya. Oke, kita lanjut pada video berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk pembahasan materi bab 7 login to Linux ini. Ini kita akan menggunakan untuk login to Debian server atau Ubuntu server ya. Yang pertama kita akan login ke Linux atau lebih tepatnya itu ke Debian yang sudah kita buat pada VirtualBox itu ya. Sekarang kita akan praktekkan konfigurasi perintah-perintah yang tadi yang di Linux itu, karena jika kita tidak kalau tidak login itu kita tidak akan bisa untuk mengkonfigurasi atau loginnya gitu. Oke, di sini kita langsung saja untuk masuk ke VirtualBox-nya. Nah, di sini
teman-teman menggunakan Debian server yang ini ya, atau ini terdapat UI yang mana terdapat tampilan seperti desktop, seperti inilah. Jadi kita akan lebih mudah untuk menggunakan Debian server terlebih dahulu ya. Oke, kita start ya. Nah, di sini seperti biasa menunggu runningan yang login pada Debian ini ya. Nah, jadi di sini itu Kartun Indonesia ini merupakan username uh, yang dibuat pada proses instalisasi pada video sebelumnya ya. Di sini kita bisa klik saja. Lalu di sini kita harus masukkan sandi ya. Nah, pada proses instalisasi itu teman-teman itu membuat dua sandi ya, dua password yang berbeda gitu, yaitu password root dan password username. Yang ini username ya. Jadi yang dimasukkan yang ini adalah password dari Debian servernya. Karena saya rasa kedua password itu sama, jadi saya akan mensamakan kedua password agar dimudahkan untuk loginnya gitu. Tapi kalau misalnya sudah di lapangan itu teman-teman memiliki server atau penyimpanan yang berbasis Linux itu, teman-teman harus menggunakan sandi yang berbeda-beda atau yang sangat rumit ini. Oke, langsung saja kita masukkan sandinya, yaitu 12345 lalu enter. Nah, jadi ini tampilan desktop ya. Nah, mungkin bagi teman-teman ini terlihat sangat kecil ya. Untuk eh, ukuran ini bisa dibesarkan ya. Di sini bisa klik kanan, lalu pilih yang pengaturan tampilan ini. Mungkin ini rada lemot gitu. Oke, nah di sini bisa klik yang resolusi ini ya. Bisa klik, teman-teman bebas mau pilih yang mana. Saya sudah 16:10 saja. Ini sudah recommended. Oke, langsung ke sini close saja ya. Sekarang bisa klik yang aktivitas ini. Nah, di sini untuk melihat aplikasi apa saja yang pada Debian ini, Linux ini, bisa ketik untuk bisa mencari aplikasi yang teman-teman gunakan. Nah, di sini ya. Nah, terus ini kita akan coba buka yang terminal, lalu enter. Ini, uh, nah dia akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Nah, jika kalau tampilan ini itu sangat kecil gitu, teman-teman bisa klik CTRL, Shift, dan plus. Nah, jadi ini sudah besar ya. CTRL, Shift, plus, dan plus itu secara bersamaan dipencetnya ya, untuk membesarkannya. Nah, di video selanjutnya ini kan saya akan coba untuk pembelajaran terminal pada Debian server ini ya. Oke, mungkin seperti itu saja untuk pembahasan login to Linux ini pada uh, login to Debian ini, dan kita akan lanjut pada video berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk pembahasan fixing Debian resolution ini ya. Oke, langsung saja buka VirtualBox-nya. Yang mana pada pembahasan kali ini kita akan membenarkan atau memperbaiki resolusi pada Debian kita ini. Yang mana sekarang kita untuk Debian kita ini terdapat bar yang untuk scroll ke atas bawah ini. Nah, lalu bagaimana agar kita tidak perlu scroll atas bawah seperti ini? Nah, kita bisa langsung ke full screen kan ini, Debian kita ini, yaitu dengan pilih bar view ini, lalu full screen mode. Nah, di sini kan kalau teman-teman nggak mau melihat halo seperti ini, itu bisa langsung ini, pencet klik ini langsung ke switch. Nah, di sini saya menunjukkan akalnya saja, lalu switch. Nah, jadi ini sudah jadi ini kita benar-benar sudah masuk ke full mode screen ya, screen mode, yaitu uh, lebar gitu, lebih jelas. Nah, bagaimana kita caranya untuk bisa keluar dari ini apa? Keluar dari Debian server ini? Teman-teman bisa pilih yang bagian terus bisa pilih yang ke bar ini ya. Lihat kursor ini ke bawah itu. Lalu bisa pilih yang ada X, ada yang jendela, yang ini, dan ada juga yang
kayak kembali tapi masih ada halamannya gitu. Nah, bisa klik yang pinggir exit aja. Nah, lalu ini kayak jendela, mode mode jendela lah gitu. Nah, jadi ini seperti ini untuk resolution itunya, resolution pada Debian-nya. Oke, kita sudah coba masuk lagi ke full screen mode ya. Lalu di sini saya centang saja lalu switch. Nah, lalu di sini itu kita bisa belajar, siap belajar apa saja gitu. Jadi biar lebih fokus kayak gitu loh. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada bab 7 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.